Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke. Agar pembelajaran kita lebih berkah, marilah kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Silahkan Mas Atala dipimpin teman-temannya. Hari ini yang tidak masuk siapa saja, Nak? Oh, 3-nya izin karena dispen ya. Kemudian yang mbak-mbaknya? Rata-rata kenapa, Nak? Oh, ya mungkin kalau sakit kita doakan ya. Kita sempatkan sejenak untuk berdoa agar teman-teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa kembali belajar bersama kita. Amin. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah akan memulai dengan pretest. Ya, silahkan disiapkan alat tulisnya. Dikerjakan dulu ya. Yes. Dikerjakan sebisanya. Menit ya, sebisanya. Sudah selesai? Bisa dikumpulkan? Ya, dikumpulkan ke Ustazah ya. Pembelajaran hari ini adalah hubungan roda-roda. Ya. Kira-kira tujuannya apa ya? Silahkan diperhatikan. Di antaranya adalah ada yang beramal untuk membacakan? Coba Mbak Lina silahkan dibacakan, Nak. Yang pertama, menerapkan gerak pendidikan hubungan berbeda dan sekolah. Yang keempat, melakukan percobaan gerak meningkatkan hubungan berbeda. Yang kelima, mengevaluasi dan refleksi hasil kerja kelompok tentang gerak berbeda. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil kerja kelompok tentang gerak berbeda. Oke, dari tujuan pembelajarannya itu sudah terlihat bahwa nanti anak-anak di sini bekerjanya secara kelompok. Ustazah akan membagi menjadi 2 kelompok ya, Mbak Lina sama Mbak Najwa, Mbak Salsa sama Mas A. Perhatikan video yang akan Ustazah setelkan. Gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Biasanya ini adalah kecepatannya konstan. Kemudian besaran fisis yang ada di dalamnya ada apa saja? Besaran fisis itu adalah besaran yang berkaitan dengan gerak melingkar. Kemarin kita saat percobaan menentukan apa saja? Frekuensi. Kemudian apa lagi? Rotasi. Periode. Kemudian kecepatan sudut dan kecepatan yang dapat Samin ambil informasinya apa saja? Warga Belanda lebih memilih
Ya, oke. Kemudian yang lainnya bisa? Dari informasi yang didapatkan dari video. Belanda dijuluki negara sepeda. Ayo, Mbak Naswa. Video ini sebenarnya kita belajar tentang ini pemanfaatan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Pengertian dari gerak melingkar. Ada yang masih ingat, Mas Atta? Agak lupa, Ustaz. Gerak melingkar itu adalah gerak yang bergerak pada lintasan melingkar. Kita akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan terkait dengan penerapan gerak melingkar pada sepeda. Ya, sepeda kan geraknya melingkar. Anak sing gerake anu kotak. Angel ya gerake? Nggak bisa. Perhatikan, Ustazah akan melakukan demonstrasi. Mas Atta mau bantu? Ini apa, Nak? Gear depan. Ini gear depan. Kalau ini namanya apa, Nak? Gear belakang. Kalau ini namanya? Oke, sepeda itu mempunyai 3 bagian yang bentuknya adalah lingkaran. Yang pertama adalah gear depan, yang kedua adalah gear belakang, yang ketiga adalah roda. Nah, dari gabungan 3 unsur ini akan membentuk yang namanya hubungan roda-roda. Perhatikan yang paling depan ini sama ini. Perhatikan antara gear depan sama gear belakang. Yang sampean lihat, yang kamu lihat, Nak, ini hubungannya bagaimana, Nak? Dari gear depan sama gear belakang. Hubungan rodanya bagaimana ini? Melingkar. Melingkar. Dihubungkan dengan apa ini? Oh ya. Oke, ini roda yang dihubungkan dengan rantai. Ruji. Ya bahasa Jawanya ruji. Ini roda yang dihubungkan dengan rantai. Coba antara gear ini dan roda. Lah, ini ada bentuk dari hubungan roda-roda ya. Lah, ini beda enggak? Ya, beda. Kalau ini namanya adalah sepusat, ini tidak sepusat karena harus dihubungkan dengan apa ini namanya? Rantai. Ya, Ustazah akan memedal atau memutar dari gerak sepeda. Sret, sret. Ini giginya atau rodanya ada di diameter berapa? Yang paling bawah ya? Coba kalau misalnya Mas Atta ini giginya dirubah, kira-kira dengan perubahan gigi putaran sepeda ini menjadi sama atau ada perbedaannya? Ada perbedaan. Ada perbedaannya. Coba di jalan. Sekarang coba. Ayo nih. Enggak. Coba Mas Atta, puteran. Ini gigi berapa ini, Nak? Dari pengamatan ini, Nak, coba sekarang kita rumuskan masalah yang pertama. Kira-kira masalahnya apa saja, Nak? Tadi sudah Ustazah sebutkan, apakah perubahan gear sepeda belakang mempengaruhi dari kecepatan sepeda? Mempengaruhi. Kemudian terus yang kedua, ada yang bisa menyebutkan kira-kira masalahnya apa lagi? Dari pengamatan. Sekarang silahkan melakukan percobaan di sini, Nak. Koil. Ya. Paling duitmu sak min. Ya. Masih itu. Roda belakang apa gear belakang? Gear.
Piro? Piro? Bagaimana Mbak cara Tenan pora. ini? Kalau ini apa? Kalau sudah dapat satu, silahkan nanti yang satu poros nah. Yang satu poros ini sama ini sudah. Oh, Yang satu poros ya. Diukur sama ditentukan waktunya ya. Mas Mbak, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan di hari Kamis ya. Percobaannya, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Analisis data dan membuat hipotesisnya, silahkan boleh dikerjakan di rumah. analisis data yang diperoleh dari variasi gear depan dan gear belakang pada roda, kecepatan roda pada gear depan dan gear belakang itu hasilnya sama. Oke, terima kasih Mas Rere. Untuk selanjutnya Mas Krisna. Pada percobaan hubungan antar roda yang seporos atau sepusat adalah kecepatan sudut roda belakang dan gear belakang adalah sama. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Krisna. Ya. Untuk kecepatan linier itu ada pada hubungan roda yang sama di kecepatan linier yang hubungan rodanya apa? Ya? Hubungan roda yang dihubungkan dengan rantai atau tali. Kemudian pada hubungan roda yang seporos yang sama apanya? Hah? Kecepatan sudut. Coba diulangi sekali lagi biar paham. Untuk roda yang dihubungkan dengan tali atau bersinggungan itu yang sama apanya? Kecepatan sudut. Kecepatan yang dihubungkan dengan tali. Kecepatan linier. Kecepatan linier rumusnya apa? VA, misalnya rodanya A dan B, VA sama dengan VB. Oke, kecepatan linier rumusnya apa? Omega dikali R. Omega A dikali RA, jari-jari A. Untuk selanjutnya di ini hubungan roda sepusat atau seporos. Ini yang sama apanya tadi? Kecepatan sudut. Berarti kecepatan sudut A dan kecepatan sudut B sama. Rumusnya kecepatan sudut apa? V per R. Jadi asalnya hanya pada tadi apa itu? V atau kecepatan linier sama dengan omega dikali R. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudut 8 watt per sekon, kecepatan sudut roda B adalah tahu ini adalah kecepatan sudutnya. Ya, kecepatan sudutnya. Ya. Berarti dari roda yang dihubungkan dengan rantai yang sama apanya nah? Kecepatan apa? Kecepatan liniernya. Jadi ya dari nomor itu tadi VA sama dengan VB. Yang diketahui apa saja? Omega A berapa? 8 watt per sekon. Selain itu apa lagi nak? Oke, RA-nya berapa? Berapa? RA-nya berapa? 10 ya? RA-nya 10. Ya. RA-nya 10. Ini satuannya adalah cm. RB-nya adalah 20 cm.
Nah, dari persamaan ini VA sama dengan VB, kecepatan linearnya sama. Ini rumusnya kecepatan linear tadi apa Mas Rere? VA kali RA. Bukan B ya, tapi yang benar omega. Omega A dikali RA itu sama dengan omega B dikali RB. Coba omega-nya sudah diketahui? Oke. RA-nya berapa? Perlu dijadikan ke meter? Berarti 0,1, 0,2. Oke. Kali 0,1 sama dengan omega B dikali 0,2. Omega B sama dengan ini karet 1 sama 2. Omega B berapa? 8 dibagi. Ketemunya berapa? Satuannya apa? Rad per second. Ini jawabannya apa? Jawabannya apa? A. Oke, harus teliti. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah berakhir. Seperti biasa ya, mohon waktunya sebentar untuk post test. Semoga dapat 100 semua karena sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Dikasih caranya ya, nggak langsung jawabannya, mohon maaf. Ya, niat bisa, bukan karena bejo atau bejat, tapi memang benar-benar bisa caranya. Dikasih caranya ya, boleh di sampingnya, nggak apa-apa. Kalau kita mempelajari materi ini, sebenarnya sangat banyak sekali manfaatnya. Termasuk kalau kita mempelajari sepeda, coba Mas Atala kemarin kan sudah mencoba untuk berhipotesis. Hari ini kita sudah membuktikan hipotesis dari Mas Atala. Kemarin pada saat roda gear atau jari-jarinya diputar dari gear yang paling kecil ke yang besar, maka kecepatannya bagaimana kecepatan sepedanya? Kecepatan sepeda semakin cepat dan Pada saat gearnya semakin besar, kecepatan sepedanya semakin cepat. Kemudian ayunan lebih berasa. ayunan lebih berasa. Oke, pada gear mas itu sebenarnya ada tiga instrumen di dalamnya. Yang pertama adalah energi, kedua adalah speed, yang ketiga adalah force. Yang namanya energi berhubungan dengan tenaga. Kemudian kalau speed itu kecepatan. Kemudian yang ketiga adalah force, itu daya atau gaya dorong. Jadi kecepatan bisa ditambah dengan mengurangi gaya dorong, atau kecepatan bisa dikurangi dengan menambah gaya dorong. Misalnya kita ingin melewati tanjakan, berarti langkahnya bagaimana? Apakah gearnya dinaikkan ke yang paling atas atau ke yang paling kecil? Diturunkan ke yang paling kecil. Berarti nanti akibatnya apa? Daya dorongnya semakin kecil. Daya dorongnya semakin. Kecoh pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya silahkan yang hari ini yang piket Mas Rere, silahkan beramal untuk memimpin doa penutup. Silakan. Khusyuan. Doaan. Subhanakallahumma wa bihamdika.